Itu anak SMP ya? Iya. Sudah takut dengan fitnah itu ya? Bagaimana dengan Bapak SMP? Ya. Pertama, pertanyaan Masya Allah bagus ya. Kiat dalam kondisi pandemi. Dalam pandemi ini yang ada kondisi kekhawatiran, ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran tidak hanya kehilangan pekerjaan tapi juga kehilangan nyawa, kan begitu. Orang yang berada dalam kondisi ketakutan, kalau dulu nih orang musyrik, ini orang musyrik ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 65, tolong dibuka ya. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka dulu berlayar di atas laut, namanya laut pasti ombak yang ada depan belakang samping kanan kiri, apa? Terancam. Yang mereka lakukan apa sikapnya, kiatnya? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama, mentauhidkan Allah. Ketika selamat baru syirik lagi. Nah sekarang kondisi takut, khawatir, cemas, bukan hanya urusan dunia tapi urusan nyawa. Masih bisa orang bersenang-senang karena stres. Senang-senangnya dengan musik, dengan maksiat, tidak hanya musik saja, maksiat. Tentu ini ya bertolak belakang dengan seharusnya. Bahkan juga kok mendingan, ya itu tadi ayat tadi surat Al-Ankabut ayat 65, betul ya, tolong dibacakan. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan membesar kematian yang ikhlas kepadanya. Tapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali menyembah Syirik lagi itu ya. Nah sekarang kondisi merasa terancam, tentunya harus lebih dekat. Di antara sarananya adalah yaitu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa kiatnya? Kiatnya adalah harus ada al-khawf war-roja wal-mahabbah. Rasa takut, rasa harap, rasa cinta. Takut kepada apa? Takut kepada siksa Allah, takut kepada kematian yang membuat dia tidak husnul khotimah, takut kepada kematian yang memutus dia dari amal-amal soleh. Itu berharap seandainya Engkau cabut nyawaku ya Allah, aku berada di atas jalan-Mu. Berharap meskipun amal sedikit diterima oleh Allah Ta'ala. Cinta dengan ayat Quran, senang dan cinta. Itu ya, itu baru dikatakan adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Surat Al-Baqarah 219, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang beriman, orang berhijrah, orang berjihad, maka merekalah yang mengharapkan rahmat Allah. Sudah iman, hijrah, jihad. Apa hijrah? Kembali definisi hadis, al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Muhajir adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang Allah Ta'ala. Mujahid itu apa? Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang memerangi dirinya untuk selalu taat pada Allah Ta'ala. Maka dia sudah beriman, berusaha meninggalkan semua yang dilarang, berusaha terjatuh, nama sudah berusaha terjatuh, istighfar, dan orang diri untuk taat pada Allah, baru itu mengharapkan rahmat Allah. Terutama kondisi COVID seperti sekarang ini, jangan stres kemudian bawa kepada maksiat. Kiatnya harus yakin bahwa itu takdir dari Allah Ta'ala, mohon doa pada Allah Ta'ala, kemudian usaha, tawakal, syukur, sabar. Ini jadi visi misi di masa pandemi untuk anak kita di sini, SD, SMP, TK semua. Dan sudah saya jelaskan di awal pertemuan daring dengan mereka. Supaya apa? Supaya survive, supaya kita eksis, bahwa kita itu semua tidak lepas dari takdir Allah. Sehingga dalam menyikapi perkara sesuai dengan kehendak Allah. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu.
Tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena izin Allah. Barang siapa beriman pada Allah, imannya benar. Nah, ini perlu kita belajar tahu sekarang ini supaya imannya benar. Kalau imannya benar, yahdi qalbah, Allah akan berikan hidayah, Allah akan berikan petunjuk ke hatinya, sehingga apa? Melihat gambar sesuai dengan yang sebenarnya, tidak terbalik. Merah dikatakan putih, hitam dikatakan putih, putih dikatakan hitam. Loh, bisa tidak terbalik begitu? Bisa. Apa dasarnya? Nabi bersabda, turadul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasir, 'udan 'uda. Fa'i qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatun sauda wa i qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatun bayda hatta ta'udal qulub 'ala qalbain qalbin aswad murbaddan kal kuzi muzakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ashraba min hawa wa qalbin abyad la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Rawahu Bukhari an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda, fitnah itu apa? Fitnah syubhat dan syahwat tadi masuk. Telanjang itu syahwat, harta syahwat, wanita syahwat, tahta syahwat, syubhat macam-macam, garis lurus, garis bengkok, itu syubhat, firqah sesat, syubhat semua. Itu ditawarkan, dan sekarang nampak sekarang ini benar-benar. Kalau dulu jauh daerah tergantung apa yang berkembang di daerah itu. Kalau sekarang antum mau melihat Iran ada, lihat Irak juga ada, mau lihat Saudi semua ada di sini. Kalau kita tidak minta perlindungan kepada Allah Ta'ala, jari jemari yang lentik ini akan liar untuk membawa kita berselancar di dunianya Mbak Maya ini, dan bisa ketemu dengan Maya beneran, ya, itu si Maya, ya, yang melenakan antum, melenakan kita. Ini para jemaah hati Allah, ditawarkan kepada hati sedikit demi sedikit, sehelai demi sehelai, seperti anyaman tikar. Dan hati siapa saja yang menerima fitnah itu akan ada di atasnya noda hitam, dan siapa saja yang menolak akan ada noda putih. Kalau banyak noda hitam, hatinya tertutup. Sampai Nabi memberikan permisalan kalkuzi mujakhiyan, hitam seperti belanga terbalik. Sudah belanga, hitam terbalik. Nah, belanga itu isinya kan untuk isi air kehidupan syariat, terbalik, nggak bisa dia diisi. Apa terjadi? La ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaron illa ma asyraba min hawa. Yang terjadi adalah dia tidak bisa mengenal yang ma'ruf, tidak bisa mengingkari yang mungkar. Ulama menyebut tauhid dikatakan sesat, wahabi macam-macam. Syirik dikatakan ini adalah kearifan lokal. Wah, namanya cantik, arif. Kearifan lokal. Ya, perbuatan bid'ah ini adalah budaya. Sementara sesuai dengan sunnah, kemurnian, ya wahabi sudah. Ya, dan saya punya bukti, nanti saya buktikan. Pak Karno aja mengakui wahabi. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, di mana beliau ulama mereka juga mengakui dalam kitabnya bagaimana dakwah salafiyah di Saudi diakui dakwahnya Muhammad, ya, akidah yang sahihah, yang sofih, yang murni. Ini, ya, nanti kalau bikin video ulama umarok ngakui wahabi. Siapa umaronya? Garis merah Pak Karno. Nah, sekarang merah sama hijau kan kumpul itu, nomor 1 sama nomor 2, betul? Nah, itu ini garis merah ingatan kadrun kadal gurun, nih wahabi katanya nih. Pak Karno bilang begini, ada di bawah bendera revolusi, ya. Kemudian tadi Sayyid Alawi di kitab Mafahim Yajibu Antusohah diakui. Jangan kecil hati kita, sudah ada yang bela, mereka sendiri yang bela. Tinggal diungkap aja, ya, diungkap, ya, terima silakan, enggak ya terserah. Itu, ya. Nah, kalau hati terbalik tidak bisa menerima ma'ruf, nggak bisa, susah, kecuali selalu mengikuti yang hawa nafsunya. Nah ini, ya. Nah itu sekaligus jawaban yang kedua. Ya, satu pertama dua sudah terjawab insya Allah. Dan itu tidak hanya bagi penanya, itu penanya anak kelas 3 SMP, anak SMP. Mari bapak-bapak SMP juga sama, apalagi kakek-kakek SMP. Ya, kakek SMP, kakek siapa?
Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'in, berumur 70, ada yang mengatakan 80 tahun. 70 tahun, apa yang beliau katakan? Yang paling beliau pertama, kibarut tabi'in, ulamanya para tabi'in. Yang kedua, sudah tua, sudah sepuh, 70 tahun. Yang ketiga, buta. Apa yang beliau katakan? Yang paling aku takuti fitnah wanita, apalagi ente, apalagi antum ini ya, semua nih. Sama yang ngomong juga sama ya. Ma taraktu ba'di fitnatan asyadda 'ala rijal minan nisa, tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki selain wanita. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala ya. Kalau mampu kawin lagi, jangan takut ya. Kalau takut ya silahkan bikin perkumpulan suami-suami takut istri ya, boleh, nggak masalah. Karena apa? Dalam ayat wa in khiftum, kalau kamu takut ya sudah ya, kan ada ayatnya, kalau takut ya sudah, kalau penakut. Syekh Sulaiman juga mengatakan saya termasuk penakut itu muwahhidin ya, satu itu. Kalau berani ya silahkan untuk menjadi fitnah. Dan banyak wanita-wanita yang belum ada suaminya, istri kita setuju semua. Saya setuju ta'addud itu poligami, asalkan bukan suami saya ya. Saya setuju ta'addud asal bukan suami saya, itu ya, bagus itu argumentasi yang cakep ya. Jadi gak kena dalil, juga gak kena suaminya ya. Solusi itu ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'a falitazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bisyam fa innahu lahu wija. Para pemuda, hadis Imam Bukhari. Wahai para pemuda yang mau kawin, nikahlah ya. Karena itu bisa menjaga pandangan, bisa menjaga kehormatan, kemaluan. Yang tidak mampu puasa, masa puasa terus, kawin ya. Kalau memang mau lebih, tafadhol, lo berani ya. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini cukup pertanyaan anak SMP mewakili bapak dan kakek SMP, insyaallah ya. Itu sudah masya Allah pertanyaannya anak-anak ya. Kata sampaikan salam saya, jazakallahu khairan atas pertanyaan itu, dan amalkan serta memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Sampai di sini semoga istiqomah, semua dijaga kita semua oleh Allah Taala, diberi kesehatan ya, kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, kakak kita, saudara kita, semuanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi. Jangan lupa hendaklah ya baca zikir-zikir kepada Allah, baca doa-doa kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab agar Allah melindungi kita. Seandainya terjadi in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kada wa kada, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala, li'anna law tafta' amal syaitan. Rawahu Muslim. Kalau engkau ditimpa musibah, jangan mengatakan seandainya begini maka begitu, seandainya begitu maka begini, tapi katakan Allah sudah mentakdirkan, apa yang Allah takdirkan maka terjadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.